Pada zaman pendudukan Belanda dan Jepang, bukan hanya memberikan dampak negatif, tapi juga dampak positif bagi pembangunan bangsa ini. Terutama bangunan bendungan, jembatan-jembatan di seluruh pelosok Indonesia, tidak terkecuali jembatan berikut ini. Di balik bangunannya yang kokoh, tersimpan sebuah kisah mistis tentang jembatan ini. Kadang ada penduduk melihat seorang perempuan yang berdiri di atas jembatan ini, melihat ke bawah. Menurut dari cerita yang beredar dari mulut ke mulut, perempuan itu adalah arwah noni Belanda. Ada yang bilang arwah geisha Jepang, dan ada yang bilang itu arwah istri centeng Belanda. Konon wanita-wanita tadi meninggal di jembatan itu. Dan yang lebih tragisnya lagi, saat mereka meninggal bukan karena sakit, tapi karena terlalu sedih memikirkan sepasang kura-kura yang dibuang oleh suami mereka ke dasar sungai di bawah, karena suami mereka tidak menyukai kura-kura. Terpukul dan sedih karena kematian istrinya, konon jembatan ini pernah dihancurkan, namun mengalami beberapa kali renovasi dan berdiri dengan kuat sampai saat ini. Kisah mistis lain di tempat ini, penduduk kadang melihat 2 ekor kura-kura sebesar ban truk berjemur di bawah sungai ini. Mereka menghangatkan badannya ketika waktu siang. Namun, para penduduk tidak berani membuat apa-apa atau menangkap kura-kura itu, karena mereka meyakini kura-kura itu tadi adalah kura-kura yang membuat arwah-arwah perempuan itu tadi penasaran. Melihat dari kuatnya bangunan-bangunan jembatan ini, dan masih terpancang besi panjang di bawahnya. Bangunan ini dibangun pada era Jepang atau Belanda. Namun yang jelas, bangunan-bangunan ini sangat bermanfaat bagi penduduk sekitar untuk mengairi sawah-sawah di bawahnya. Kisah mistis tentang penampakan wanita pada waktu malam di tempat ini, juga penampakan sepasang kura-kura di bawah sungai itu, adalah sebuah kisah dari mulut ke mulut, sebuah kisah legenda yang tersebar dari masa lalu sampai masa sekarang. Aliran-aliran air yang begitu deras dan warna air yang begitu jernih membuat indah
tempat ini dan menjadi kesukaan orang-orang Belanda atau Jepang pada waktu dulu. Di pusaran inilah konon kura-kura itu sering muncul dan sering terlihat dari atas karena terlalu jernih airnya hingga apapun benda di bawahnya bisa terlihat. Terlepas dari kisah mistis ini, hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur karena dikaruniai alam yang indah. Alam yang indah tiada tandingan. Seyogyanya kita sebagai manusia harus terus untuk menjaga kelestarian alam agar tetap indah dan tetap bisa dinikmati hingga waktu ini berlalu.